Selamat malam semuanya, sehat selalu dan happy cuan. Saya hanya sedikit berbagi cara saya untuk scalping ya. Setiap orang mungkin punya style masing-masing. Salah satunya ini punya saya ya, biar bisa saring share ilmu. Untuk jam opening itu jam 9.00 karena DSI itu munculnya 09:01 atau lewat 2. Nah, jadi di 9.00 itu saya biasanya pakai ceknya di top gainer. Dari 10 top gainer itu aku cari salah satu. Aku biasanya cuma satu sih top gainer itu, pilih salah satu. Habis itu umpamanya kita udah dapat lah dari 10 ini, kita ambil salah satu. Ini umpamanya yang tadi ya top gainer Emyor. Yang pertama kalau aku cek itu total bitnya itu minimal 2 kali. Kalau 3 kali itu lebih bagus sih totalnya. Artinya kalau bitnya tebal tuh bandar jagain di situ dan arahnya pasti naik. Terus untuk yang kedua itu di tiap titik bit over itu dijagain sama bandar. Misal harga sekarang 2060, di minimal di 3 titik 2050, 2040, 2030 itu dijagain. Artinya dijagain itu lebih besar dibandingkan over di atas. Sedangkan di sini kan over paling tingginya itu di 2060, itu hampir sama 2050. Nah, ini tinggal kita liatin cara makannya di over 1703 overnya. Kalau dimakan terus dan bitnya di 205 diisi, artinya bandar akum gitu. Dia buy terus HK di 2060 untuk menaikkan harga ke selanjutnya. Dan tangga yang lain itu titik-titiknya itu lebih overnya lebih kecil dibandingkan bitnya, otomatis nggak ada yang jemur di situ. Kalau ada yang jemur pun biasanya itu tertingginya kita jadi patokan resistnya. Kalau resistnya itu jebol, biasanya tambah naik lagi gitu. Pasti ada resist pertama, resist kedua, dan sampai mungkin ke arah gitu. Ini pantauan pertama saya di jam 09.00 ya. Setelah close di top gainer, saya lanjut pakai DSI. Nah, untuk di DSI ini biasanya setelah closing top gainer, targetnya 1-3% aja top gainer sih, karena kita ngekor bandar ya. Apakah dia mau guyur apa enggak, kan di menit segitu otomatis bandar pasti naikin dulu, habis itu baru buang. Makanya kita ambil sedikit 1-3%. Kalau 1% merasa cukup ya kita ambil, tapi kalau ada potensi naik ya terserah masing-masing. Terus selanjutnya di 09.00 saya pakai DSI, pakai screening. Nah, ini pertama saya tetap bantuannya dari screennya Pak Fir ya. Kita buka screennya Pak Fir. Nah, kalau kita cek juga seperti yang tadi, di total bitnya apakah lebih besar, terus bit yang jagain apakah sudah ada, terus overnya lebih
besar atau lebih kecil dari bit apa enggak, itu kita cek juga. Kalau ada ya kita ambil. Kalau nggak ada aku pakai alternatif, tetap pakai rumusnya Pak Fir, cuman volumenya aku hilangkan sih di sini. Cuma mau punya Pak Fir ya. Kita pencet screen langsung otomatis muncul, tinggal kita pilih. Nah ini ada, kita cari yang paling tingginya aja langsung di sort by Cheng ya, persentasenya. Otomatis dia nyari yang tertinggi. Nah kita biasanya aku ambil di 5 tertingginya sih. Kita cek satu-satu 5 tertingginya. Biasanya salah satu sih, nggak sampai 5-5-nya dicek, salah satu udah oke, udah kita ambil sampai kita buy, terus target kecapai kita sell. Terus yang kedua, kalau semua di formulanya Pak Fir menurut kita nggak ada yang kita pilih, aku lanjut yang di sini namanya 0902 ya. Di jam ini aku juga sama pakai short beceng persentase biar nyari langsung yang tertingginya ya, karena kalau persentasenya udah tinggi otomatis aku nyarinya yang pergerakannya cepat, karena cuman 1-3% kita keluar gitu. Kita nyari di sini, terus kita cek lagi sama setelah keluar yang lain masih bisa diambil apa enggak gitu. Sama kadang satu emiten setelah kita jual kita pantau lagi di titik turunnya di area mana sih dia gitu, kita pantau 5-10 menit. Habis naik biasanya kalau udah tembus di resisten, overnya dimakan tapi nggak habis-habis gitu, overnya dimakan lot-lot besar tapi ngisi terus ntar biasanya bit yang titik pertama itu dicabut sampai titik kedua ke titik ketiga. Nah kita ngantri di situ, ntar bandar nyobain lagi naik lagi gitu, apakah overnya masih tetap sudah dimakan. Itu biasanya 1-3 kali bandar coba seperti itu gitu, nurunin naikin. Nah kita di emiten yang sama itu kita tunggu di situ, ditunggu di titik, istilahnya kalau di chat titik support ya, tapi kalau di pantauan bit over itu ya bit total lot yang paling banyak itu yang jadi titik supportnya. Kita pantau di situ. Terus setelah ini selesai, lanjut aku pakai yang 0915. Sebenarnya sama sih, cuman 09 sama 015 itu ada beda sedikit. Kalau ini kan bacanya kan harga open sama dengan low, terus harganya sendiri di bawah 1000, atau bisa kita ganti sendiri di 1000-nya. Kalau kita mau nyari yang 500 enggak masalah, tinggal kita ganti, kita save. Terus all bit volume lebih besar dibandingkan all over volume, itu totalnya ya, total bitnya lebih besar dari volume. Soalnya di sini walaupun bedanya satu pun itu kebacanya bit lebih besar gitu. Jadi kita pinter-pinter milih yang minimal 2 kalinya. Terus kalau 915 itu ada current volume. Itu ini kita juga adjust tergantung jamnya ya. Bedanya seumpama 10 menit 15 menit pertama itu kemungkinan rata-rata volumenya udah berapa sih gitu. Itu kira-kira kita sih apakah di 50.000, apa 100.000, apa 500.000, itu apa
selera kita sih. Aku biasanya juga sama, biasanya aku ganti sih. Itu untuk pantauan sesi satu ya. Kadang aku juga pakai, kalau nggak mau pusing semua yang open sama dengan low aku jadiin satu. Rumusnya sederhana, open sama dengan low dan price-nya di bawah 500, artinya saya cari yang saham gorengan ya. Itu full semua OL. Tapi semua OL kan kadang ada yang turun, makanya kita setiap mau ambil pencet screen lagi, setiap kita mau beli pencet screen lagi biar dia update datanya. Nah di sini semuanya muncul semua, tinggal persentasenya kita cari. Nah ini dari total berarti 300 hasil yang open sama dengan low. Cuman kita akan cari yang hijau ya, karena kita ngekor cari yang potensi naik, terus kita ngekor cuman ngambil 1-3% gitu, nyopet lah istilahnya. Kalau yang hijau tuh enggak terlalu banyak dan persentasenya biasanya yang masih kecil-kecil speednya slow ya. Yang enggak sabaran ya nyari yang uh, nyari yang kenaikannya udah agak banyak tapi belum sampai 20% lah, istilahnya masih di rank 7-10% atau sampai 15%, kita masih bisa masuk, tinggal kita pantau bid overnya apakah masih naik apa enggak, itu ada potensi enggak. Aku biasanya gitu sih, itu pasti pergerakannya cepat, cuman kita harus hati-hatinya. Mereka juga kalau guyur juga cepat gitu, jadi sebelum kita beli juga kita harus pantau sih, total bidnya kita pantau, total offer kita pantau. Nah pergerakannya itu mau naik apa mau turun itu kita harus tahu dulu nih gitu. Di apa namanya, dan historinya rata-rata bandar itu buy apa sell gitu. Kalau saat kita mau entry ternyata sell, itu pasti kan rata-rata mau turun dulu, ya udah kita tunggu gitu, jangan langsung HK, tapi kita benar-benar tahu kondisi menit tersebut itu. Untuk screenan all open sampai dengan lo ya. Terus biasanya kalau season 2 setelah open sama dengan lo selesai, aku biasanya udah nggak pakai open sama dengan lo, karena season 1 biasanya aku cari target, menurutku targetku udah kecapai di season 1 gitu, dan season 2 itu kita nyari bonus gitu. Jadi aku cari yang menurut saya rame gitu. Aku pakai rumusnya open sama dengan lo, cuman aku hilangin. Terus yang penting all bid, total bid sama total offer lebih besar total bid, itu aja sih. Yang penting kita patokan di titik bidnya sama total offer ya. Kalau untuk yang ini total bid sama offer aku nggak terlalu penting, yang penting di titik bidnya sendiri, di tiap tangganya itu ada yang jaga nggak gitu. Itu biasanya saya nyari di situ. Sama untuk ini aku tulis senjata terakhir itu karena sama yang namanya 1330 itu aku beda di
uh, apa namanya, rumusnya. Jadi rumus di sini tuh harga kemarin tuh lebih tinggi daripada harga sekarang, harga di bawah sekarang gitu. Otomatis ada batasan dia harganya nggak mungkin ke bawah gitu, tapi naik gitu. Ini kalau benar-benar sepi gitu, aku nyarinya di sini. Itu Bulis Harami jarang saya pakai karena ini baru, aku jarang pakai. Cuman ini aja sih yang sering aku pakai. Itu sih intinya pokoknya di bitnya, di tiap tangganya itu harus ada yang jaga di bitnya. Di 205 sama 2030 itu pantau di area situ untuk kita mau HK atau mau beli di 2060 ya. Itu kita harus perhatikan benar tuh yang dimakan itu yang 2050 apa yang 2060 itu. Itu perlu perlu pantauan terus itu. Terus kalau di MOS sendiri di samping kanan ini kan ada dan history. Jadi soalnya saya pakai HP, jadi di MOS ini nampil dan historinya, jadi saya tahu di 2060 itu di apa lebih banyak di buy apa dia jual di 2050, muncul di dan history di sebelah kanan ini. Itu sih. Dan offer yang dari 2070 sampai 2150 itu kita perhatikan juga jangan sampai kebanyakan titiknya itu lebih besar daripada bid. Artinya kalau mau naik pun makannya itu pasti bakalan berat gitu. Jadi otomatis bandar itu nggak mungkin gitu ngabisin total lot banyak yang dijemur, mau bandar yang lain ataupun retail gitu. Karena bandar sendiri juga pasang di offer juga, pasang di bid juga. Jadi kita pinter-pinter ngelihat mainnya bandar tuh seperti apa sih gitu. Jangan sampai offernya tebel, bidnya kecil, kita beli gitu. Tapi kadang ada juga sih yang bidnya kecil, offernya besar tapi naik gitu. Cuman kan kita nggak mau ambil resiko gitu. Kita nyari yang pasti-pasti aja, open sama dengan lo udah otomatis naik. Tinggal kita latihan untuk pantau harga naik itu seperti apa, harga turun itu seperti apa. Terus kalau makan di offernya seperti apa sih, makan ngisi di bitnya seperti apa sih. Kalau offer dimakan terus tapi nggak habis-habis, itu artinya seperti apa sih, apakah bakal turun apa bakal naik, itu yang perlu kita amatin. Kalau menurut saya offer seperti ini, offer di 2060 itu dimakan tapi nggak habis-habis, otomatis dia akan turunin di 2050, terus 2040, 2030 dia bikin shock terapi dulu biar psikologinya turun dulu, overnya dicabut, dia pasti down lah gitu, bikin down untuk yang para jemur di sini, biar dia juga pindah ke jemur di tempat lain biar nggak terlalu berat untuk makan di 2060. Itu aja sih sharing-sharing dari saya untuk cara scalping saya ya. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman bisa saling berbagi biar kita sama-sama pinter, biar
Mudah-mudahan kita cuan barengan gitu. Kalau satu orang sukses harus ngajak bareng-bareng kita sukses. Caranya juga kita juga udah kasih tahu, kayak seperti Pak Fir lah istilahnya. Intinya kita sama-sama berbagi gitu, enggak ada yang kita tutup-tutupin, enggak ada yang kita mau cuan sendiri gitu. Kita semuanya cuan bareng-bareng gitu. Kalau ada yang belum bisa ya tinggal bisa saling japri. Kalau kita tahu ya kita infokan, atau kalau masih kita belum paham mungkin kita juga akan tanyakan ke senior-senior yang lebih dari kita gitu. Gitu aja paling. Terima kasih, selamat malam, happy cuan.